Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atina Ainun Mardia dari Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik kelas C. Ingin mempresentasikan tentang implementasi kuliah daring mata kuliah Pancasila yang berjudul Lahirnya Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. Dengan dosen pengampu, Prof. Dr. Insinyur Komariatus Solihah, ST MChef IPU ASEAN Eng. Dan saya sebagai pemateri, Atina Ainun Mardiah. Sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila merupakan karya Tuhan yang tiada tara kepada bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber cahaya bagi seluruh bangsa Indonesia dalam membangun perubahan bangsanya di masa-masa yang akan datang. Beberapa pendapat yang memicu lahirnya Pancasila yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kebangkitan nasional pada masa Kerajaan Majapahit cukup banyak. Contohnya karya sastra yang bernilai tinggi yang dibentuk dalam buku yang berjudul Yatnagewani Pancasila Kartasangkar Bisekaka Karma. Artinya, raja wajib menjalankan dengan setia kelima pantangan, begitu pula upacara-upacara adat dan penobatan. Sementara dalam kitab Sutasoma terdapat istilah Pancasila Karma. Artinya 5 dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan yang berisi malimo. Yang pertama, dilarang mateni atau membunuh, dilarang maling atau mencuri, dilarang madon atau berzina, dilarang mabok atau minum minuman keras, dilarang main atau berjudi. Pada masa penjajahan Jepang berjanji memerdekakan Indonesia, maka pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengemukakan akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan BPUPKI. Badan ini baru terbentuk pada tanggal 29 April 1945 yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, kemudian mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Badan ini beranggotakan 67 orang dengan Dr. Andes Rajiman Widyodiningrat sebagai ketuanya. Dengan dibentuknya BPUPKI, bangsa Indonesia dapat secara legal mempersiapkan diri menjadi negara merdeka. Hal yang pertama kali dibahas dalam BPUPKI adalah perumusan dasar negara. Berikut adalah badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan BPKI. Sidang BPUPKI dibagi menjadi 2. Yang pertama, sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua, pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang pertama membahas tentang perumusan dasar negara Republik Indonesia dan sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI. Berikut adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Ir Soekarno yang memberikan idenya tentang dasar-dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua Supomo,
Yang pertama, nasionalisme, takluk kepada Tuhan, kerakyatan, kekeluargaan, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, Soekarno. Rumusannya sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. 5 prinsip sebagai calon dasar negara yang telah disampaikan pada pidato tersebut oleh Insinyur Soekarno diusulkan agar diberi nama Pancasila. Peserta sidang bertanya kepada Insinyur Soekarno tentang usul-usul nama Pancasila yang diusulkan. Insinyur menjawab secara lugas bahwa nama tersebut berasal dari temannya, cuma yang ahli dalam bahasa, cuma tidak diberitahu sampai sekarang. Sedangkan pada tanggal 7 Agustus diumumkan dibentuknya lah PPKI. 9 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mulai bekerja dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Setelah kemerdekaan, keanggotaan PPKI disempurnakan sehingga menjadi badan nasional. Semula PPKI bertugas untuk memeriksa hasil-hasil BPUPKI, kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting, yaitu yang pertama, mewakili seluruh rakyat bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai bentuk negara yang menyusun negara Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17-18 Agustus 1945. Yang ketiga, menurut teori hukum, badan seperti ini mempunyai wewenang untuk meletakkan dasar negara. Lalu, Pancasila disepakati sebagai dasar negara, paripurna, jati diri bangsa, rumah bersama warga bangsa, sebab keberagaman itu merupakan karunia. Dan Pancasila sebagai dasar ideologi dan filsafat bangsa selalu bersifat terbuka. Berikut adalah daftar pustaka. Jika ada pertanyaan, saran, atau kritik, silakan hubungi nomor berikut atau email ke email berikut. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year